Nah, kemudian ada persamaan antara kita Muhammadiyah dan Salafi. Sama dalam contoh menilai sahabat. Kita menilai semua sahabat itu adil. Muhammadiyah menilai semua sahabat itu adil. Salafi menilai semua sahabat itu adil. Dan dalam hal ini sama. Nah, jadi Salafi dengan Muhammadiyah itu ada perbedaan-perbedaan, tapi banyak kesamaan-kesamaan di antara mereka itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ulun muliakan dan yang menghormati para alim ulama, para habaib, guru-guru yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Langsung saja untuk memanfaatkan waktu, perkenalkan ngaran ulun Zulkifli dari Komisi Pendidikan dan Kaderisasi MUI Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Tadi mungkin sedikit hanya memberikan informasi menyikapi dari salah satu materi, yaitu tentang ilmu sabuku. Jadi ilmu sabuku kalau dalam istilah bahasa Indonesia itu aliran sempalan. Nah, dalam Rakernas MUI tahun 2007 itu sudah ada disebutkan 10 kriteria aliran itu dikatakan aliran sempalan atau bisa dikatakan aliran sesat. Nah, dari 10 ini kalau masuk salah satunya berarti bisa dikatakan bahwa itu adalah aliran sempalan atau aliran sesat. 10 kriteria tersebut, yang pertama berdasarkan hasil Rapat Kerja Nasional MUI tahun 2007, pertama itu mengingkari salah satu rukun iman dan rukun Islam. Kemudian yang kedua, meyakini dan mengikuti akidah yang tidak sesuai dengan dalil syariat atau dalil syar'i. Yang ketiga, meyakini turunnya wahyu sesudah Al-Quran. Yang keempat, mengingkari kebenaran Al-Quran. Yang kelima, menafsirkan Al-Quran yang tidak berdasarkan kaidah-kaidah tafsir. Yang keenam, mengingkari kedudukan hadis Nabi sebagai sumber ajaran Islam. Yang ketujuh, menghina, melecehkan atau merendahkan Nabi dan Rasul. Yang keempat, mengingkari Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi yang terakhir. Yang kesembilan, mengubah atau menambah atau mengurangi ibadah-ibadah pokok yang sudah ditetapkan oleh syar'i. Dan yang terakhir ke-10, mengkafirkan sesama muslim tanpa ada dalil syar'i sebagaimana sampaikan oleh Al-Mukarram tadi. Nah, mungkin itu sekedar informasi dari ulun. Mudah-mudahan dari informasi ini ada acuan gesan kita menilai bahwa ini adalah aliran yang bisa dikatakan aliran sempalan atau aliran sesat ilmu sabuku tadi. Mohon maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'd. Al-Mukarram al-Muhtaram yang sama-sama kita cintai, kita sayangi, kita muliakan para habaib, para alim ulama,
Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perkenalkan nama ulun Muhammad Dini Mahdani. Di undangan ditulis Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Kami ingin menyampaikan perasaan apresiasi dan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada panitia pelaksana kegiatan silaturahim habaib dan ulama negara Sedaha pada kesempatan ini, yang tentunya sangat penting kegiatan seperti ini agar kita, khususnya ulun yang masih anum, mengambil berkah kepada pian-pian berataan, mengambil manfaat dari pian-pian berataan, menyambung silaturahmi di antara kita semua. Karena tentunya kalau kita perhatikan kondisi-kondisi masyarakat kita hari ini, yang ingin sampaikan Ayahanda Abah Guru Ki Haji Muhammad Bakhit, bahwa yang pertama, kadang-kadang kondisi masyarakat kita hari ini, satu majelis dengan majelis yang lain ada sedikit gesekan-gesekan. Nah ini mohon maaf, mungkin di kandangan di negara insya Allah kurang lebih aja bang kira-kira. Ini banyak kami rasakan. Jadi pertanyaan yang pertama, bagaimana kami menyikapi kondisi tersebut? Maraknya adanya gesekan. Padahal sebenarnya kalau kita lihat pertemuan pada hari ini, sesama pimpinan majelis taklim, sesama pimpinan pondok pesantren tidak ada masalah, khair wal afiyah wassalamah. Tetapi kadang-kadang di tingkat bawah, di akar rumput, para relawan, para kadam majelis kadang-kadang bisa sambatan, buhan dikam bukan subalah, lain buhan kami, lain golongannya aja. Nah ampun maaf ayahanda, kadang-kadang kesulitan kita menyikapi hal tersebut. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kami mohon pencerahan dari ayahanda Abah Guru Muhammad Bakhit. Kondisi masyarakat kita hari ini banyak sekali kita lihat, kita amati, banyak sekali aliran-aliran seperti aliran-aliran Syiah, Wahabi, Salafi, dan aliran yang bertamat sembahyang terus menyebarkan dakwahnya. Sampai tadi pagi ulun dengan kawan-kawan di majelis itu bepandiran, sekalinya di masyarakat lingkungan ulun ada juan yang bertamat sembahyang, asa jerum di jantung ulun. Wah yuk. Nah oleh karena itu maraknya aliran Syiah, aliran Wahabi, Salafi, bahkan yang bertamat sembahyang ini, bagaimana pencerahan dari Abah Guru Bakhit tentang fenomena yang ada di masyarakat kita hari ini? Karena kita itu yang bisa ulun sampaikan. Salah hilap mohon maaf, ampun maaf berbicara di hadapan ulama-ulama senior kita, tuan guru berataan. Bukan ulun alim, bukan, tapi ingin imtisalun daripada perintah ketua panitia. Sidin 2 kali mencelingi ulun sudah. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Akhir-akhir ini memang ada perkembangan-perkembangan, gerakan-gerakan dari kaum muslimin. Ada yang gerakan menamakan dirinya itu Salafi. Salafi ini artinya orang-orang yang beragama Islam memakai cara salaf. Yang disebut salaf itu adalah seperti sahabat, tabi'in dan tabi'it tabi'in. Salafi ini disebutkan dalam istilah kullu wahabiyyin salafi wa laysa kullu salafi wahabi. Setiap wahabi itu salafi, dan setiap salafi belum tentu wahabi. Tapi kalau menurut ustadz-ustadz yang ahli dalam bidang itu seperti Kiai Idrus Ramli, Ustadz Abdul Samad, mereka mengatakan bahwa salafi itu ada intinya wahabi berbaju salafi. Yang salafi itu iya wahabi, cuma ganti ngaran aja. Dan salafi ini
satu organisasi kada berbentuk, kada ada ketuanya, kada ada kantornya, kada ada rapat-rapatnya, muswil, musdanya kada ada. Salafi ini generasi liar yang pekerjaannya kita dengar itu banyak suka menyesatkan orang. Itu aja sebutin pekerjaannya. Ini sesat, itu bid'ah, itu bid'ah. Yang banyak kita dengar di YouTube atau di mana-mana. Kada ada dengar kita Salafi ini membuat rumah sakit, kada ada. Kada ada Salafi ini misal membangun sekolahan, universitas, kada ada. Nah, itu salah satu beda dengan Muhammadiyah. Kalau Muhammadiyah itu satu organisasi yang didirikan oleh Kiai Ahmad Dahlan dan dengan tujuan adalah mensejahterakan umat Islam baik rohani maupun jasmani. Oleh karena itu Muhammadiyah membangun berbagai macam sarana kesejahteraan jasmani dan kesejahteraan rohani, pendidikan-pendidikan. Jadi Muhammadiyah itu organisasi yang jelas, ada ketuanya, ada kantornya, ada cabang-cabangnya. Kalau Salafi ini kayak gentayangan. Kada ada kantornya, di mana kantor Salafi adakah? Kada ada. Ketuanya siapa? Kada ada juga. Cuma ada ustaz-ustaz yang mengaku dirinya Salafi. Kadang-kadang Salafi ini dengan Salafi yang satu beda pendapat. Sama Salafi beda pendapat. Kenapa? Karena kada ada ketuanya. Kalau Muhammadiyah ini dia mempunyai majelis tarjih. Majelis tarjih ini merupakan otoritas hukum. Segala hukum itu diambil menunggu keputusan majelis tarjih. Sehingga di antara ulama Muhammadiyah ini tidak ada khilaf. Karena semua tunduk patuh kepada majelis tarjih. Majelis tarjih ini kumpulan dari orang-orang pintar tentang hukum Islam, berkumpul membentuk satu majelis namanya tarjih. Nah, mereka ini memutuskan hukumnya ini apa. Jadi Muhammadiyah itu sepakat. Apa ini masalah? Cari di buku majelis tarjih adakah ini hukumnya apa. Ini satu suara mereka. Nah, kalau Salafi ini lain-lain. Ini lain-lain, orangnya lain juga. Karena kada ada pedoman bakunya apa. Itu Salafi. Nah, kemudian antara Salafi dengan Muhammadiyah itu ada persamaan dalam beberapa hal. Antara lain persamaannya Salafi ini dengan Muhammadiyah sama-sama tidak berafiliasi kepada mazhab yang empat. Itu sama. Muhammadiyah mazhab apanya? Kalau ada mazhab apa-apa. Salafi sama. Nah, ini sama antara Muhammadiyah dan Salafi. Tidak berafiliasi kepada suatu mazhab dari antara mazhab yang empat. Kalau kita kan Syafi'i misalnya ada. Kalau Muhammadiyah kan adanya. Salafi sama. Kesamaan Salafi dengan Muhammadiyah lagi bahwa mereka tidak menggunakan hadis dhaif dalam hal apapun. Kalau hadis dhaif, dah. Wahabi, Salafi, Muhammadiyah sama. Makanya Muhammadiyah kadang mau betalkin orang mati karena hadisnya dhaif. Salafi sama. Mereka hanya menggunakan hadis-hadis sahih atau hasan untuk hukum, untuk apapun. Kalau kita kan untuk fadilatul amal kita bisa memakai hadis-hadis yang dhaif. Nah, jadi di situ Muhammadiyah dan Salafi sama. Nah, kemudian ada persamaan antara kita Muhammadiyah dan Salafi. Sama dalam contoh menilai sahabat. Kita menilai semua sahabat itu adil. Muhammadiyah menilai semua sahabat itu adil. Salafi menilai semua sahabat itu adil. Dan dalam hal ini sama. Nah, jadi Salafi dengan Muhammadiyah itu ada perbedaan-perbedaan,
Tapi banyak kesamaan-kesamaan di antara mereka itu. Jadi Muhammadiyah dengan Salafi sama, mengatakan bahwa kami mengambil hukum bersumber kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Itu sama. Nah kemudian, dan Muhammadiyah mengaku dirinya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Salafi pun mengaku dirinya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya mengaku, kalau ada yang melarang silahkan, dia mengaku apakah? Tapi kalau keputusan konferensi ulama di Cisnya tadi bahwa yang nama Ahlus Sunnah wal Jamaah itu orang yang bertauhid Asy'ari atau Maturidi, yang berfikih antara mazhab yang empat, yang bertasawuf manhaj Junaid Baghdadi. Nah kemudian Syiah ini ada pertanyaan dalam dibahas tadi. Syiah ini pun sudah mulai masuk juga ke Indonesia. Banyak orang-orang kita yang terutama daerah Jawa Barat sana banyak Syiah. Syiah ini satu ajaran yang mungkin yang paling tua di antara macam-macam firqah. Sesudah Syiah ini ada Khawarijiyah. Syiah ini beda dengan kita. Dia mengatakan bahwa sesudah Nabi Muhammad SAW itu ada 11 imam. Sesudah Nabi Muhammad 11 imam. Yang 11 imam ini adalah maksum, terpelihara daripada dosa. Nah ini Syiah, yang disebutkan Syiah Imamiyah. Ini yang paling banyak di dunia. Syiah ini macam-macam juga, cuma yang paling banyak Syiah Imamiyah. Jadi mereka mengatakan bahwa ini 12 imam inilah Nabi kita SAW. Yang kedua Sayyidina Ali, yang ketiga Sayyidina Hasan, yang keempat Sayyidina Husain, yang kelima Sayyidina Ali Zainal Abidin, yang keenam Sayyidina Muhammad Al-Baqir, yang ketujuh Sayyidina Ja'far Al-Sadiq, yang kedelapan Sayyidina Musa Al-Kazim, yang kesembilan Sayyidina Ali Ar-Ridha, yang kesepuluh Sayyidina Muhammad Al-Jawad, yang ke-11 Sayyidina Hasan Al-Askari, yang ke-12 Sayyidina Imam Mahdi. Nah ini yang dipakai oleh Syiah Imamiyah, 12 imam. Dan kayak Abu Bakar itu kafir, Umar kafir, Utsman itu kafir, karena mengambil khalifah dari Sayyidina Ali. Nah itu kalau ada orang-orang yang mencela-cela Abu Bakar, nah itu indikasi Syiah, terindikasi Syiah. Ada orang merimihkan Abu Bakar, ada merimihkan Sayyidina Umar. Nah ini orang terindikasi Syiah. Kalau kita Ahlus Sunnah sangat memuliakan dan menghormati para sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa